Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini saya akan melanjutkan video yang kemarin tentang teori konspirasi yang ujungnya pasti berkaitan dengan propaganda. Teman-teman, jika kita mengacu kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia, propaganda adalah penerangan atau pemberian paham, pendapat yang benar atau salah, kemudian dikembangkan dengan tujuan meyakinkan orang untuk menganut ideologi, pemahaman, atau sikap tertentu. Jadi dapat kita artikan propaganda itu adalah semacam sistem informasi komunikasi yang bersifat persuasif, ya, mengajak, mempengaruhi orang. Perlu kita pahami bersama seperti yang kita bahas di awal tadi tentang propaganda adalah paham yang benar atau salah, ya. Jadi ada dua kemungkinan, benar atau salah. Jadi tidak melulu propaganda itu stigma negatif, ya, selalu negatif. Jadi ada propaganda yang positif juga. Siapa biasanya yang melakukan propaganda itu? Ya tentunya pasti yang mempunyai kepentingan dengan banyak orang, ya, seperti pemerintah atau partai-partai politik. Berikut ini kita sajikan beberapa contoh propaganda dari media-media berita dari tokoh-tokoh yang berusaha mempropaganda masyarakat. Nah, yang pertama adalah ini tentang yang di tahun 2019 lalu, ya, tentang Prabowo yang menyebutkan kekayaan Indonesia bukan untuk orang asing dari Liputan 6. Nah, teman-teman, dari judul informasi di atas dapat kita pahami bahwa memang Pak Prabowo pada waktu itu mempunyai kepentingan, ya, di pemilu 2019, maka beliau berusaha mempropaganda, mempersuasi pendukungnya bahwa beberapa kekayaan Indonesia berada di tangan asing, sehingga pendukungnya lebih percaya dan akan memilih beliau pada pemilu 2019. Nah, tak mau kalah, pihak Pak Jokowi pun juga membalas dengan propaganda-propaganda. Beliau, Pak Jokowi, menyebutkan bahwa ada tim ses yang menyiapkan propaganda Rusia, katanya. Karena dinilai mungkin pihak Prabowo menurut Pak Jokowi adalah melaksanakan propaganda-propaganda atau hasutan-hasutan isu, ya, tentang antek-antek asing, tentang banyaknya hutang pemerintah yang dilontarkan Pak Prabowo kepada pemerintahan. Maka dari itu Pak Jokowi melontarkan pernyataan itu. Tim ses Prabowo itu menggunakan propaganda Rusia, katanya. Itu tadi dua contoh propaganda yang dilakukan oleh dua tokoh besar di negara kita, ya, di tahun 2019 lalu. Sungguh membuat Indonesia seakan-akan menjadi terpecah belah menjadi dua bagian, ya, karena dua tokoh itu. Nah, teman-teman, berikut ini kita sajikan beberapa propaganda positif menurut saya, ya, tentang pandemi COVID-19 yang seharusnya dengan informasi-informasi positif ini masyarakat bisa berpositif thinking. Yang pertama dari Bali Express yang mengangkat judul penerapan sistem PSBB efektif cegah penularan COVID-19. Di situ menjelaskan tentang efektifnya penerapan PSBB dalam penularan mata rantai COVID-19, yang hal ini seharusnya bisa menenangkan masyarakat luas supaya lebih tenang menghadapi pandemi COVID-19 ini. Yang kedua datang dari pikiranrakyat.com yang mengangkat judul berita baik, jumlah pasien sembuh COVID-19 mencapai 2.000 lebih orang. Nah, dengan propaganda-propaganda informasi positif seperti ini diharapkan masyarakat lebih tenang, ya, lebih siap menghadapi dan tapi tetap menjaga diri dan keluarga dengan baik dengan social distancing, physical distancing yang dianjurkan pemerintah. Lalu, bagaimana sikap kita dalam mengambil informasi yang saat ini begitu cepat beredar di
sosial media ya. Sebagai konsumen wajib untuk kita memilah dan memilih informasi yang masuk sehingga tercipta persatuan dan kesatuan antar warga negara Indonesia, tidak malah tercipta permusuhan dan pertengkaran. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.